Halo semuanya, setelah kita mempelajari tentang bagaimana gerakan lompat jongkok yang benar, kita bisa mempelajari dari beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama, kita bisa mempelajari tanpa alatnya dulu. Yang kedua, yang paling penting, kita harus bisa memastikan bahwa yang kita pelajari atau praktekkan itu aman gitu ya. Jangan sampai kita pas melakukan kegiatan lompat jongkok itu sangat membahayakan untuk diri kita maupun teman-teman kita. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin mempresentasikan atau mempraktekkan bagaimana sih cara-caranya yang benar dalam melakukan kegiatan lompat jongkok. Kedua, selanjutnya, bagaimana sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam kegiatan lompat jongkok? Kemarin kita sudah bisa mempelajari sebelumnya tentang materi dari video pembelajaran yang kita ketahui. Jadi alat yang sesungguhnya seperti apa dan alat yang dimodifikasi seperti apa. Tapi yang penting esensi dalam pembelajaran lompat jongkok itu kita tersampaikan. Jadi ada perbedaan dalam senam lantai kelas 10, ada lompat jongkok maupun lompat kangkang. Pada pertemuan kali ini kita semua akan mempelajari tentang lompat jongkok. Model pembelajaran yang akan kita lakukan adalah problem based learning. Jadi semuanya sudah dibagi kelompok dan kalian mengeksplorasi kesalahan-kesalahan di mana saja saat melakukan lompat jongkok. Dalam menjadi permasalahan dalam KD kompetensi dasar senam lantai lompat jongkok ini, salah satunya adalah ketakutan dalam ketinggian saat melakukan. Kalian bisa mempraktekannya tanpa alat dulu. Contoh latihan yang bisa digunakan dalam lompat jongkok yaitu lompat kelinci. Contoh seperti ini. 1. Sambil jongkok lalu berdiri kembali. Itu bisa dilakukan berulang kali dalam menyesuaikan sesuai dengan latihan dalam lompat jongkok tersebut. Kita melakukan latihan bagaimana cara melakukan lompat jongkok tanpa alat, dan itu merupakan sebuah latihan. Sebelumnya kalian tentu tahu perbedaan lompat dan loncat, itu menunjukkan sebuah basic. Tadi udah saling diskusi mengenai tersebut. Selanjutnya, memodifikasi alat. Pak, bagaimana? Saya tidak ada papan tolak atau peti lompat. Jangan khawatir, kalian semua bisa melakukan tersebut dengan modifikasi alat. Yang pertama, dengan memperhatikan keselamatannya. Yang kedua, kalian tahu fungsi alat tersebut seperti apa. Selanjutnya, kalian yang paling penting adalah esensi atau inti gerakan. Jangan sampai kalian mempraktekkan lompat jongkok, malahan yang kalian praktekkan adalah lompat kangkang. Salah satu contoh modifikasi alat, kalian bisa menggunakan kunz. Contoh saat melakukan lompat jongkok menggunakan kunz. Ini ketinggiannya bisa kita atur. Contoh, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah awalan. Dalam melakukan awalan, kalian harus berlari sekuat tenaga dan sesuaikan juga dengan apa yang ada di depan kita. Contoh, kalau misalnya kita melewati kunz yang tingginya hanya sekitar 40 cm. Contoh, nah, ya. Dalam melakukan lompat jongkok tersebut, kita ulangi lagi dalam awalan. Ada lompatan di sini. Lompatan jongkok. Lalu udah. Nah, dalam tolakan, di sini kalian harus bisa menolak untuk melewati peti atau yang kita ibaratkan ini peti lompat. Dalam melakukan lompatan, kalian harus menyesuaikan seperti gerakan jongkok. Beda dengan kangkang, kakinya terbuka. Nah, itu merupakan sebuah alat modifikasi dalam pembelajaran senam lantai. Jika kalian sudah merasa percaya diri dengan ketinggian yang sudah kalian kuasai, kalian bisa menambah level ketinggian dengan menggunakan contoh kursi. Contohnya seperti ini, contoh kursi. Kita bisa melakukannya, tapi yang perlu kalian ingat dalam melakukan, kalian harus memperhatikan keselamatannya. Faktor keselamatan itu yang paling utama.
Jangan sampai kalian udah percaya diri nih untuk melakukan yang sesungguhnya, tapi kalian menghiraukan faktor keselamatannya. Alat yang dimodifikasi pun harus sesuai dengan faktor keselamatan. Jika alat yang kalian modifikasi tapi tidak sesuai dengan keselamatan, faktor keselamatannya beresiko tinggi, kalian bisa mengurangi jumlah ketinggian ataupun kalian bisa memilih alternatif lain. Ini misalnya dari Kunz tadi, ini berbeda hanya sekitar 10 cm. Coba bisa dilihat, dari perbedaan ini bisa berbeda 10 cm. Nah, ini bisa kalian jadikan sebuah model pembelajaran atau metode pembelajaran kalian untuk cara latihan. Yang pertama tadi latihan menggunakan lompat kelinci. Kedua, menggunakan alat sesuai dengan ketinggiannya yang kalian rasa kalian mampu untuk melakukan. Setelah kalian lebih mampu, kalian bisa menambah ketinggian tersebut. Kita lihat. Setelah melakukan ketinggian yang sudah ditambah, paling penting adalah sikap awalan. Sikap awalan ini adalah cara larinya. Kalau tingginya semakin tinggi, berarti awalan kalian harus semakin cepat. Contoh, serangkaian gerak dalam lompat jongkok, tentu kita mengalami beberapa permasalahan yang kita hadapi. Salah satu permasalahannya yaitu adalah kesulitan dalam melakukan, kesulitan dalam berlari, kesulitan dalam melakukan tolakan. Yang paling banyak adalah ketakutan dalam melakukan gerakan lompat jongkok. Salah satu solusinya bisa kita pelajari dengan melihat apa yang sudah dibuat oleh Bapak. Kalian bisa berlatih. Kalau misalnya kalian merasa kesulitan dalam ketinggian, kalian bisa memodifikasi peti lompatnya tanpa menghilangkan esensi gerak dalam lompat jongkok. Saat melayang, saat pendaratan, bagaimana saat sikap awalan. Sikap awalannya seperti apa, tinggi petinya seperti apa, terus sikap melayang kalian seperti apa, dan saat mendarat sikapnya seperti apa dalam lompat jongkok. Itu harus kalian perhatikan. Jika kalian merasa kesulitan dalam melakukan tolakan, tadi metode latihan atau cara latihan yang seperti tadi bisa kalian aplikasikan. Kalian jangan dulu melakukan dengan alat. Kalian bisa berlatih tanpa alat dulu. Lompat kelinci yang dinamakan lompat kelinci. Lompat kelinci juga bisa kalian variasikan. Lompat kelinci hanya dengan 10 cm, lompat kelinci dengan jaraknya 20 cm. Itu bisa kalian tahap demi tahap kalian tingkatkan. Kesulitan yang kalian hadapi bukan untuk kalian hindari, tapi untuk kalian eksplorasi dan selesaikan permasalahannya. Belajar PJOK, ayo gerak, badan sehat, jadi bugar.